Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita memasuki minggu ke-9 dan ke-10. Nah, sedikit yang akan saya jelaskan pada materi kita hari ini adalah mengenai kelompok kerja dan tim kerja. Lalu untuk materi di pertemuan minggu ke-10 itu ada mengenai materi komunikasi. Nanti sudah saya lampirkan juga untuk PowerPoint yang telah dibuat oleh temannya, kelompok penguji. Untuk semua kelompok yang seharusnya presentasi offline maupun online, maka diharapkan untuk membuat video presentasi. Tadi sudah saya sampaikan juga kepada ketua kelasnya. Jadi pada tanggal 17 Desember kita ada berapa kelompok, itu ada berapa makalah, semua kelompok itu melakukan presentasi tanpa terkecuali, mau yang online ataupun yang offline, semuanya presentasi dalam bentuk video. Nanti videonya agar dapat dikirimkan ke WA saya. Jika size-nya terlalu besar, maka filenya bisa kalian lampirkan di Google Drive, lalu kirimkan linknya ke saya. Oke, sedikit yang mau saya bahas mengenai kelompok kerja dan tim kerja. Ini beda ya antara kelompok kerja dan tim kerja. Umumnya pada perusahaan yang berbasis bisnis formal itu mereka mengandalkan teamwork. Nah, ini sebenarnya tim kerja. Nah, kelompok kerja ini umumnya kelompok-kelompok perkuliahan, kelompok-kelompok penugasan yang sifatnya tidak formal. Seringkali kita temui juga, khususnya kalau kuliah, ketika diberikan tugas kelompok, ketika kalian sekolah dulu, mungkin juga sering kalian temui, ketika diberikan tugas kelompok, misalnya satu kelompoknya ada 5 orang. Dari kelima orang itu yang mengerjakan tugas paling maksimal tuh 3 orang. Sisanya biasanya tim hore-hore atau tim primavera, seperti itu. Akan saya singgung sedikit, jadi jelas dinyatakan bahwa kelompok kerja dan tim kerja itu berbeda ya, nggak sama. Kelompok kerja, menurut definisi, kenapa seseorang atau sebuah kelompok dikatakan sebagai kelompok kerja, yaitu ketika terdapat individu-individu yang berinteraksi untuk berbagi informasi, jadi ada pembagian informasi, ada sharing, dan membuat berbagai keputusan untuk membantu setiap anggota bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Tadi saya contohkan adalah kelompok kerja ini adalah kelompok kuliah kalian, di mana kalian diberikan penugasan. Jadi ketika diberikan tugas oleh dosen dalam bentuk tugas kelompok, pastinya masing-masing anggota kelompok akan berinteraksi dan berkomunikasi. Apa yang diinteraksikan, apa yang dikomunikasikan, yaitu mengenai pembagian tugas. Kira-kira si A ngapain, si B ngapain, si C tugasnya apa. Jadi di situ ada interaksi, komunikasi, lalu ada pendistribusian masing-masing tugas. Namun sifatnya tidak formal. Nah, tidak jarang juga ditemui dalam pembagian kelompok kerja ini, meskipun sudah dapat pembagian kerja masing-masing anggota, tapi ternyata pelaksanaannya tidak semulus dengan yang direncanakan. Di sini kelompok kerja tidak mempunyai kebutuhan atau kesempatan untuk terlibat dalam kerja kolektif yang membutuhkan usaha bersama. Kinerja kelompok hanya merupakan gabungan akhir dari kontribusi individual setiap anggota kelompok. Tidak ada sinergi positif yang bisa menciptakan seluruh tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan. Jadi umumnya dalam suatu kelompok kerja itu, karena kan dia sifatnya tidak formal. Terus ketika contohnya lagi, ketika tugas kelompok seperti ini, misalnya di mata kuliah saya, kelompoknya beda, di mata kuliah yang lain kelompoknya beda. Ketika kelompok itu usai atau penugasan kelompok tadi selesai, maka di situ tuntaslah kewajiban kalian untuk saling bekerja sama. Jadi setelah itu tidak bisa diharapkan lagi ada sinergi positif. Dan umumnya yang tadi saya katakan juga ada saja 1-2 orang dalam anggota kelompok yang partisipasinya minim atau bahkan tidak berpartisipasi sama sekali.
Selanjutnya, definisi tim kerja atau work team merupakan kumpulan dari individu-individu yang menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individual mereka menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Jadi kalau tim kerja ini mungkin contohnya untuk usaha formal, misalnya kita bergerak di bidang pemasaran, ada tim pengembangan atau tim pemasaran atau tim promosi di perusahaan. Nah, ketika konteksnya formal, maka setiap individu ini memiliki keahlian masing-masing. Ketika kita membicarakan mengenai tim pemasaran, maka umumnya orang-orang yang berada di tim pemasaran adalah orang-orang yang ahli kompeten di bidang pemasaran. Seringkali kita temui dalam lowongan pekerjaan itu ada kualifikasi minimal bekerja di bidang pemasaran, pengalaman minimal berapa tahun. Umumnya ketika suatu perusahaan memilah tim, maka akan disesuaikan dengan kemampuan dari individu-individu tadi. Jadi setiap individu ini memiliki basic, memiliki skill lalu menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individual mereka inilah yang menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Jadi setiap kepala dalam sebuah tim kerja itu memiliki sumbangsih. Jadi pernah dengar nggak kalau lebih banyak ketika kita berdiskusi itu lebih banyak untuk memiliki satu kepala, lebih banyak untuk memiliki banyak kepala ketimbang satu kepala itu untuk diskusi. Untuk pengambilan keputusan itu lebih baik untuk ada banyak masukan karena sifatnya adalah pengambilan keputusan perusahaan. Jadi lebih baik untuk bermusyawarah dan berpendapat, mendengarkan pendapat orang-orang lain yang tentunya kompeten juga. Nah, ini adalah gambar atau skema dari perbedaan kelompok kerja versus tim kerja. Di sini bisa kalian lihat videonya aja nih di sebelah kiri ini kelompok kerja, videonya aja kelompok kerja. Tapi nggak ada sinergi positif. Sinergi positif ini digambarkan dari garis-garis ini ya, garis-garis. Yang diharapkan adalah dari pembentukan kelompok kerja maupun tim kerja itu agar tercapainya sasaran, terciptanya sinergi, menciptakan akuntabilitas yang baik, dan menciptakan keahlian. Dalam kelompok kerja, sasaran yang dituju adalah adanya sharing atau berbagi informasi. Namun sinerginya itu adalah netral, akuntabilitasnya individual. Jadi setiap anggota kelompok sifatnya individu, lalu keahliannya adalah acak dan jarang. Seperti yang saya katakan tadi, kita kelompokkan, kita contohkan kelompok kerja sebagai kelompok kita di kampus. Lalu untuk tim kerja, nah sasarannya ini adalah kinerja kolektif, karena kan sifatnya kan formal. Jadi ada yang akan dicapai, tim promosi, bagaimana caranya supaya promosi bulan ini bisa mengalami peningkatan, supaya penjualan produk kita juga mengalami peningkatan, atau tim pemasaran bagaimana nih caranya mendistribusikan produk ini secara online karena kita terbiasa untuk distribusi pemasarannya secara offline. Nah, gimana caranya kalau online mau pakai platform apa? Nah, itu yang didiskusikan dalam tim kerja. Sinerginya adalah positif. Kenapa positif? Karena setiap kepala itu mengemukakan plus minusnya, mengemukakan pendapatnya. Nah, akuntabilitasnya karena setiap kepala berpartisipasi, maka sifatnya adalah masing-masing individu bekerja melengkapi satu sama lain. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai, yang lain berhak untuk memberikan saran dan masukan. Nah, keahliannya adalah saling mengganti satu sama lain, itu ibaratnya saling menutupi. Oke, bentuk-bentuk tim kerja itu ada 5. Yang pertama adalah tim pemecahan permasalahan, tim kerja yang dikelola sendiri, tim fungsional silang, tim virtual, dan sistem multi-tim.
Jadi dalam suatu perusahaan itu ada problem solving team. Biasanya terdiri dari 5 hingga 12 karyawan dari departemen yang sama yang bertemu selama beberapa jam setiap minggu untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Jika kita berbicara mengenai problem solving team, maka ini adalah sebuah tim khusus dibentuk khususnya adalah untuk memecahkan permasalahan dalam suatu perusahaan. Misalnya contohnya adalah tim pemecah permasalahan kenapa penjualan produk perusahaan kita bulan ini mengalami penurunan. Apa nih yang harus kita lakukan? Nanti mungkin tim pemasaran bisa rembuk dengan tim keuangan. Tapi umumnya dalam tim pemecahan permasalahan ini, yang melakukan diskusi adalah tim dari departemen yang sama. Nanti ketika sudah klop, baru mereka bisa rembuk dengan tim di bidang yang lain. Lalu ada self-managed team, yaitu tim kerja yang dikelola sendiri, terdiri dari 10 hingga 15 orang yang memenuhi tanggung jawab dari supervisor mereka sebelumnya. Jadi timnya ini sifatnya tetap formal, tapi mereka diberikan kewenangan untuk lebih bebas sih untuk berdiskusi, tapi ada tanggung jawab, ada si supervisor yang mengawasi progres tim kerjanya. Lalu yang terakhir adalah tim fungsional silang. Oke, ini yang tadi saya jelaskan. Kalau tadi di tim pemecahan permasalahan ini berasal dari departemen yang sama, umumnya di tim fungsional silang itu berasal dari departemen yang berbeda. Jadi dalam satu tim itu ada bagian pemasaran, ada bagian keuangan, ada bagian operasional, kemudian juga ada bagian umum. Jadi para karyawan dari level hierarki yang kira-kira sama, tapi dari area kerja yang berbeda yang datang bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas, yaitu untuk tim fungsional silang. Yang terakhir adalah tim virtual, tim yang menggunakan teknologi komputer untuk mengikat bersama-sama secara fisik dan para anggotanya tersebar agar mencapai tujuan umum. Nah, umumnya tim virtual ini berada atau dapat kita temukan pada perusahaan yang memiliki cabang maupun mau perusahaan yang sifatnya global atau multinasional maupun perusahaan nasional. Kalau perusahaan multinasional berarti virtualnya antar negara. Mereka rapat, sering nggak sih kita lihat kalau nonton TV atau film itu rapatnya secara virtual. Umumnya itu mereka dipisahkan oleh batasan wilayah maupun batasan negara. Tapi semenjak zaman pandemi sekarang ini, tidak menutup kemungkinan untuk yang berada di area wilayah kerja yang sama, misalnya sama-sama di Provinsi Jambi, tapi berbeda kabupaten, itu mereka melakukan diskusi melalui virtual. Yang terakhir adalah sistem multi-tim, suatu pengumpulan 2 atau lebih tim yang saling bergantung yang berbagi tujuan dari atasan tim yang terdiri atas tim. Jadi banyak ya, ada 2 atau lebih tim yang saling bergantung. Jadi kalau tadi di sini silang, kalau yang ini ada banyak. Jadi misalnya 2 atau ada tim pemasaran yang terdiri dari 5 sampai 10 orang. Nah, itu mereka bergabung berkumpul dengan 5 sampai 10 orang tim dari keuangan. Jadi bersinergi bersama. Biasanya ada tujuan yang ingin dicapai, biasanya lebih kompleks. Peranan anggota tim, para anggota mengerti dengan baik tujuan tim dan hanya dapat dicapai dengan baik pula dengan dukungan bersama. Dan karena itu memiliki rasa saling ketergantungan, rasa saling memiliki tim dalam melaksanakan tugas. Para anggota umumnya menyumbang keberhasilan tim dengan menerapkan bakat dan pengetahuannya untuk sekarang tim dapat bekerja secara terbuka, dapat mengekspresikan gagasan, opini, dan ketidaksepakatan, peranan, dan pertanyaan ini sampai dengan baik. Jadi jelas ya perbedaan antara teamwork dan kelompok kerja tadi, group work. Intinya adalah kalau dalam perusahaan mungkin akan kita temui kelompok kerja, tapi itu jarang. Karena untuk hal-hal yang sifatnya formal itu perusahaan akan membuat tim kerja khusus. Jadi memang kalau kelompok kerja itu nanti akan kalian temui mungkin di organisasi kemahasiswaan atau organisasi-organisasi lain di luar kampus. Oke, mungkin itu saja.
sedikit yang saya sampaikan untuk bisa dibaca sendiri. Umumnya konflik itu adalah hal yang wajar ya kalau dalam bekerja sama, karena tadi setiap kepala pasti memiliki, walaupun basicnya sama, sama-sama pemasaran, tapi setiap kepala pasti memiliki memiliki pendapat yang berbeda-beda. Oke, efektivitas tim. Jadi tim yang efektif itu adalah memiliki sumber daya yang memadai. Terus anggota timnya mampu. Lalu yang paling penting adalah adanya tujuan dari dibentuknya tim ini apa sih? Nah, itu yang itu juga mempengaruhi efektivitas tim. Kalau tujuan pembentukan timnya nggak jelas, maka ini nggak efektif juga. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa yang saya sampaikan di awal untuk kelompok yang seharusnya presentasi di kelas, nah kita alihkan dengan membuat video presentasi. Jadi nggak ada alasan untuk tidak hadir di kelas presentasi karena tugasnya video. Semua yang online dan offline itu wajib untuk membuat video presentasi. Jadi demikianlah untuk pertemuan kita hari ini. Untuk materi yang di minggu ke-10 mengenai komunikasi dalam organisasi sudah saya share. Nanti penjelasannya akan saya susulkan. Sekali lagi jangan lupa videonya dikumpulkan tanggal 17. Masih ada waktu 2 minggu dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.